صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pesan niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka hati pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa nabiyyihi ajma'in. A'udzu billahi hadratin syai'an rabi'an 'ala al-mawqid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang indah yang sama-sama kita ucapkan pada malam hari ini. Sebaik kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nikmat putra-putri yang saleh dan salehah, juga nikmat rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabiuna Nabi besar kita Muhammad, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur. Bapak Ibu yang dimuliakan, setelah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Nilai ibadah yang dilaksanakan bila khusus di majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ibadah salat, yaitu ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus salat wa hiya afdhalul ibadah. Mendirikan salat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita mengadakan rutinitas taklim kita setiap malam Selasa dan malam Jumat, selalu mengadakan ratibul haddad, membaca ratibul haddad, dan kita bersama-sama mengkaji sebuah kitab Al-Adhkar dan Kasyifatus Sajjah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mencoba membaca Kasyifatus Sajjah atau Safinatun Najah. Insyaallah babnya adalah, fasalnya adalah fasal tentang rukun salat. Diperhatikan nenek-nenek ngajinya, jangan banyak ngobrol ya, karena ibadah yang paling utama adalah salat. Manakala sholat kita hanya tunggang-tungging, rukuk, sujud, nggak ngerti mana rukun, mana sunnah, hingga sholat kita seakan-akan indah terasa, tapi di mata Allah sholat kita tiadalah arti. Kenapa demikian? Karena kadang kita melaksanakan sholat belum tahu ilmu sholat, dari fardu wudhunya, furudul wudhu, dari rukun Islam, rukun iman, terus istijab,
terus masalah haid. Nah ini tiba saatnya kita pada rukun sholat. Faslun, di sini dijelaskan bahwa rukun sholat itu ada 17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sab'ata asyara, ya iku ana 17. Ana pira boleh rukun sholat ana pira? 17. Al-awwalu utawi kawitane rukune sholat an-niyatu iku niat. Asani takbiratul ihram utawi kang kaping 2 rukune sholat iku takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu utawi kang kaping 3 rukune sholat iku ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem sholat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 rukune sholat yaiku qiraatul Fatihah, maca surah Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 utawi rukune sholat ar-ruku' yaiku ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tumaninatu rukune sholat iku tumaninah fihi ing dalem ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 al-i'tidalu yaiku i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 at-tumaninatu iku rukune sholat tumaninah fihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 utawi rukune sholat kang kaping 9 iku as-sujudu yaiku sujud marrataini ing dalem sujud loro. Al-ashira at-tumaninah fihi kang kaping 10 iku tumaninah ing dalem sujud loro. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al-julusu, rukune sholat iku lungguh bainas sajadaini ing dalem sujud loro. As-sani asyara kang kaping 12 at-tumaninah yaiku tumaninah fihi ing dalem sujud loro. As-salisa asyara utawi kang kaping 13 tasyahud al-akhir yaiku maca tasyahud akhir. Piro wi? 13 ya? 13 ya. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 al-qu'udu fihi yaiku lungguh ing dalem tasyahud akhir. Al-khamisa asyara kang kaping 15 as-sholatu ala nabi sallallahu yaiku kang kaping 15 maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem lungguh. As-sadisa utawi kang kaping 16 as-salamu yaiku uluk salam.
As-sabi'a asyara at-tartib kang kaping 17 ya iku tertib. Jadi rukun salat ada 17. Yang pertama yaitu niat. Itu tadi sudah diucapkan. Makanya kalau sholawatan tuh orang kampung dulu sholawatannya, kalau orang Jawa sana itu niat takbir ngadeg moco Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina Allah sujud tumanina lunggu tumanina lunggu akhir tahiyat akhir salawat Nabi tertib muhalat awes salam ingkang dihin gitu salawatannya. Ya, kalau orang Jawa mesti bisa. Kalau selawatannya orang Banten sama. Niat takbir ngadeg diganti maca itu mojo. Maca Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina Allah sujud tumanina lunggu tumanina lunggu akhir tahiyat akhir salawat Nabi tertib muhalat awis salam ingkang dihin. Kalau di Banten dikatanya ulun salam ingkang dihin. Kalau Betawinya gimana? Niat takbir berdiri baca Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina Allah sujud tumanina duduk tumanina duduk akhir tahiyat akhir salawat Nabi tertib mu'alat baca salam yang pertama. Salam ya, salam itu wajibnya satu sekali madep ke madep ke kanan nengok ke kanan. Yang namanya rukun dari sholat pertama. Rukun sholat pertama yaitu apa? Niat. Setelah takbiratul ihram berarti sudah diharamkan untuk melakukan kegiatan anggota fisik kita, baik lisan kita, gerakan badan kita, akal kita, hati kita vertikal kepada Allah Subhanahu apabila sudah membaca takbiratul ihram yang dibarengi dengan niat sholat. Haram kita untuk melakukan setelah kita membaca takbiratul ihram. Nah, nanti bisa dihalalkan lagi setelah ditutup dengan salam. Udah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Boleh kita minum, boleh kita makan, boleh kita ngobrol, boleh kita bercanda, silahkan, karena sudah dihalalkan. Tidak ubahnya seperti orang berangkat umroh dan haji. Setelah tawaf kita langsung melaksanakan sya'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dia sya'i antara Safa dan Marwah 7 kali putaran. Setelah selesai dia baru cukur rambut, namanya tahallul. Kalau sudah mulai sya'i nggak boleh dia bercanda. Dia harus terus cenderung mengingat Allah, zikir kepada Allah. Setelah 7 kali putaran baru dia digunting rambutnya, namanya tahallul. Sudah ditahallul, sudah dicukur, berarti dia boleh melakukan yang
sepertinya, artinya sudah dihalalkan. Masih tawaf boleh kita ngobrol, habis itu boleh setelah tawaf selesai masuk ke itu sa'i antara Safa Marwah. Kita sudah tidak boleh lagi bercanda selain kita mengingat Allah 7 kali putar baru tahallul, halal kita untuk berbincang-bincang. Begitu juga sholat. Maka rukun sholat di sini ada 17. Imam Nawawi menjelaskan di dalam Kasyifatus Syajah Safinatun Najah bahwa rukun sholat itu adanya 17. Mana tadi adanya 17. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji fi bayani ing dalem nerangake arkanus sholati piro-piro sholat. Fi bayani arkanis sholati di dalam menerangkan rukun-rukun sholat. Maka kata Imam Nawawi di sini arkanus sholati yaitu sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat itu ada jumlahnya 17. Maka siapa orang yang melaksanakan sholat kurang dari 17 rukunnya, satu aja tertinggal, berarti sholatnya batolat sholatuhu. Artinya sholatnya batal. Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwa rukun sholat itu ada 17. Wa hadhihi thariqatu man ja'ala tumaninati fi mahaliha arba'i arkanan mustaqilatan kama fi rawat. Wa hadhihi, dan ini yang dinamakan rukun sholat yang menurut Imam Nawawi yang 17 adalah merupakan thariqah, perjalanan untuk orang yang menjadikan tumaninah fi mahalihal arba'i, yang ada di 4 tempat, yang ada di tempat-tempat yang 4 arkanan mustaqilatan, itu rukun yang dijadikan apa? Rukun yang tersendiri. Artinya rukun yang terpisah. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Rawdhah. Rukun. Tadi dibilang niat takbir, berdiri, baca Fatihah. Surat nggak ada dibaca. Habis Fatihah kan baca surat, tapi tidak ada karena itu bukan rukun. Niat takbir, berdiri, baca Fatihah, lalu kemudian ruku itu rukun. Di dalam ruku itu ada yang namanya tumakninah, yang 4 yang terpisah. Di dalam ruku ada tumakninah. Tumakninah itu rukun. Tuh ruku tuh Bude Sumi kalau habis Fatihah baca surat sholat ruku, itu ruku namanya rukun sholat. Kalau Bude dalam ruku itu enggak tumanina, artinya manteng, mayang. Bari moco apa? Wis Fatihah moco surat, moco takbir, Allahu Akbar. Pertama baca apa? Baca takbiratul ihram. Lagi belum baca takbir, boleh ngobrol, boleh minum, boleh makan. Setelah takbiratul ihram diharamkan. Khusus kita vertikal berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Udah niat tuh dalam hati.
baca Fatihah, lalu kemudian baca surat. Setelah baca surat kita ruku. Dalam ruku itu ada tumak ninah. Itu tumak ninah juga rukun. Jadi rukun. Di dalam tumak ninah ada bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bangun, sami Allahu liman hamidah. Itu namanya apa? I'tidal. Itu ruku tumanina. I'tidal tumanina. Baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ya. Kalau jadi makmum, imam sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Makmum juga ikut sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jangan imam sami Allahu liman hamidah tapi makmum gak ngikutin, langsung baca apa? Enggak baca sami Allah tapi Rabbana walakal hamd. Jangan. Jadi harus ngikutin sami Allah liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Bangun dari i'tidal itu kita tumanina. Tumanina itu diem mayeng, jangan bergerak badannya. Sami Allahu liman hamidah. Langsung tangannya kalau enggak begini nih, seragam tangannya begitu dulu. Atau begini lurus aja, tapi jangan jangan goyang. Sami Allahu liman hamidah Rabbana diam walakal hamd. Atau terusin bacanya baru tuh ruku tumanina, i'tidal tumanina, Allah sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ juga ada rukun yang namanya tumanina. Jangan ini mau baru sujud, belum ada sedetik-detik aja udah bangun. Jadi nggak ada tumanina, batal sholat kita. Ruku tumanina, i'tidal tumanina, Allah sujud tumanina. Lunggu tumanina, duduk tumanina. Lunggu akhir tahiyat akhir baru selawat Nabi sampai ke salam. Jadi ada 4 tumanina dalam rangkaian rukun. Di antara ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud itu ada tumanina. Ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk tumanina. Jadi ada 17 tuh. Jadi kudu apa? Sholatnya kita sesibuk apapun, buru-burunya kayak apapun, rukun harus diterapkan. Rukuknya tumanina. Jadi harus diterapkan. Itu keterangan daripada kitab Ar-Rawdah. Wa'adaha ba'duhum samaniyata. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa rukun sholat itu bukan 17, tapi ada sebuah tambahan jadi 18. Samaniyata asyara, ada tambahan jadi 18. Apa tambahannya? Biziyadati niyatil khuruji minas sholati, dengan tambahan niat keluar dari sholat. Tuh habis assalamualaikum warahmatullah, ada niat keluar dari sholat.
Itu kata siapa? Kata Abi Suja'in. Kata Abi Suja ada 18 bukan 17. Tapi kalau kata Imam Nawawi, ya, keluar dari sholat, niat keluar dari sholat itu tidak termasuk. Maka kalau dari Imam Nawawi, keterangannya di dalam Sabinahnya maupun di Kasyifatus Sajatnya itu adanya 17. Keterangan 18 itu dari Imam Abi Suja'i. Wa sahihu annaha sunnatun. Bermula yang sahih annaha, bahwa sesungguhnya niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat itu sunnatun, yaitu sunnah. Jadi nggak masuk tuh kalau menurut Imam Nawawi, bahwa rukun sholat yang 18 yang niat keluar dari sholat menurut Imam Nawawi tidak termasuk, itu tergolong sunnah. Tetap berarti kalau menurut Imam Nawawi rukun sholat itu ada 17. Paham deh? Ojo ngantuk. Paham ya? Ngantuk sini ya di mana lagi? Gari ngombe kopi ora apa-apa. Ngombe kopi teh manis ya ora apa-apa. Wa'adaha ba'duhum kadzalika aidan. Dan sebagian mereka daripada ulama begitu juga menyebutkan bahwa rukun sholat itu ada 18. Kenapa bisa ada 18? Menurut keterangan daripada sebagian ulama, lakinna la bima dzukiru, akan tetapi tidak seperti yang diucapkan tadi tuh. Yang diucapkan siapa? Abi Suja'i. Seperti apa? Niat keluar dari sholat. Akan tetapi ada sebuah tambahan, bal biya bi ziyadatil muwalati kama fisitin, dengan adanya sebuah tambahan yang namanya muwalat, seperti keterangan di dalam kitab Sittina Mas'alah. Kitabnya kecil tapi isinya gede. Ini karangan Imam Romli kalau nggak salah. Di dalam kitab Sittin itu kitabnya kecil tapi isinya gede. Masalah apa aja ada di situ. Ya. Ada sebuah tambahan, sebagian ulama mengatakan dia itu 18 ditambah dengan mualat. Mualat itu berturut-turut boleh. Dari niat takbir ngadeg moco Fatihah, ruku tumanina, yang tidak tumanina, Allah sujud tumanina, lunggu tumanina, lunggu akhir, tahiyat akhir, sholawat Nabi tertib mualat awes, salam ingkang dihit. Iki ruku sing rukun sing pitulas orang tok kelewat. Nggak boleh, jarang-jarang nggak boleh ditinggal. Usolli dulu terus makan dulu, nggak boleh. Harus terus berjalan dari niat sampai salam, dari takbir niat sampai salam, nggak boleh ditinggal kecuali wudhu. Kalau wudhu habis niat cuci muka boleh, kita nutup pintu dulu, lanjutin kita baru cuci tangan, boleh kalau wudhu. Kalau ini rukun sholat mualat berturut-turut, nggak boleh ditinggal. Habis usolli, mentalafudukan niat itu adalah sunnah. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sajakun niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
Allahu Akbar rukun sampai salam enggak boleh tertinggal atau loncat hingga jadilah yang terakhir menjadi tertib yang ke-17 rukun sholat. Di dalam kitab Sitin keterangannya wal mu'tamadu, dan yang paling mu'tamad atau yang paling kuat annaha syurtu lirukni, syartu lirukni, bahwa apa? Bahwa rukun sholat yang ke-18 sebagai tambahan itu adalah tidak menjadi rukun, akan tetapi yang kuat menurut keterangan Imam Nawawi bahwa mualat itu menjadi syartul lirukni, yaitu menjadi syaratnya rukun. Berarti kalau kata Imam Nawawi tetap 17. Nah apa? Karena mualat itu adalah syarat bagi rukun. Wa'adaha ba'duhum arba'ata asyara, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa rukun sholat itu arba'ata asyara, yaitu 14. Tadi 17, 18 ya. Yang 18 pertama adalah niat khurud keluar dari sholat. Enggak jadi itu, karena kata Imam Nawawi bahwa keluar dari sholat itu adalah hukumnya sunnah. Ada lagi tambahan, itu tadi keterangan dari Abi Sujai. Ada lagi sebagian dari ulama menerangkan bahwa rukun salat yang 18 itu ada tambahan namanya biziyadatil mualat. Mualat juga nggak masuk dalam rukun salat. Berarti di kasyifatus saja safinatun najah rukun salat tetap 17. Kenapa? Karena mualat itu tidak menjadi rukun salat, akan tetapi yang lebih muktamad, yang lebih kuat sesungguhnya mualat itu adalah menjadi syaratnya bagi rukun. Gitu. Jelas ya? Jadi harus dipahami. Jadi kita sholat bisa paham mana rukun, mana sunnah. Wa'adaha ba'dhum, dan sebagian mereka para ulama arba'ata asyara mengatakan para ulama itu rukun sholat ada 14. Kenapa? Bija'lit tumaninati fi mahalliha al-arba'i ruknan wahidan. Oh, jadi kenapa jadi 14? Karena dijadikan tumanina fi mahalliha, di dalam tempat-tempat arba'i yang 4 itu menjadi ruknan wahidan, menjadi rukun yang satu. Dijadikan satu yang 4 itu. Ruku, dalam ruku ada tuma, dalam i'tidal ada tuma, dalam sujud ada tuma, dalam duduk di antara dua sujud ada tuma, dijadikan satu. Ya. Artinya di dalam ruku ada tumanina, i'tidal ada tumanina, sujud tumanina, duduk di antara dua sujud juga ada tumanina, itu menjadi ruknan wahidan, menjadi rukun yang satu. Kenapa? Apa alasannya jadi rukun itu dijadikan satu? Littihadi jinsiha, karena satu jenis nama rukunnya, yaitu tumanina. 17 diambil 3 dijadikan satu menjadi rukun yang satu, berarti 14. Jadi rukunnya 14. Kenapa? Karena littihadi jinsiha. Maka waktu sholat ruku ya ruku yang benar yang rapi. Jangan buru-buru lah. Kebanyakan orang salah itu, kebanyakan salah ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah,
tangannya ke bawah kumplang-kumplang begini, enggak tumanina. Diem badannya tapi tangannya kayak onder, itu enggak jadi tumanina. Batolat sholatuhu, maka batal sholatnya karena rukunnya ditinggal, dirusak oleh dirinya. Entah karena nggak tahu, apa memang tahu, apa lupa atau gimana. Yang pasti ketika i'tidal itu bangun dari ruku, tangannya jangan banyak gerak. Paling enak biar nggak banyak gerak. Sami Allahu liman hamidah, tangannya sedekap lagi. Mau bapak-bapak, mau ibu, udah ini aja dah, ambil yang termudah kalau nggak bisa. Tapi kalau bisa ya monggo silahkan. Habis i'tidal bangun, tangan ke bawah, jangan digoyang-goyang, tetap nempel di anggota badan kita sampai kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar, baru sujud. Tumanina paling susah memang kalau i'tidal, tapi kalau antara sujud itu kayaknya rata-rata orang bisa tumanina. Walaupun kadang ada yang buru-buru baru sujud udah bangun gitu. Tapi kalau sujud kadang penetapan kita dalam sujud itu tepat, cuman kadang terlalu cepat dia. Ya. Itu yang tidak menjadi tumanina dan itu yang menjadi rusak sholat kita. Itu suara apa itu? TV. Coba kecilin TV-nya. Sini kok. HP kecilin. Wa ba'duhum 15 dan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun sholat itu 15, yaitu 15. Tadi 14 dengan landasan keterangan bahwa rukun yang 4 dijadikan 1, alasannya karena litihadi jinsiha, karena satu jenis rukun, yaitu tumanina. Sebagian ulama mengatakan 15 bahwa rukun sholat itu ada 5 bi ziyadati qarnin niyati bitakbiri. Ya Allah, jadi niat yang rukun yang 15 ini sebagian ulama mengatakan ada sebuah tambahan, yaitu qarnin niyati bitakbiri, yaitu dibarengi dengan takbir. Jadi ketika kita usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allah, waktu Allah angkat niat kita dibarengin kalimat takbir, Allahu Akbar. Itu tangan masih di sini sudah tangan udah sedekap, sudah bebas. Allahu Akbar. Nah itu di situ ada yang namanya qasad, ta'arud, ta'yin. 3 perkara nih. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Apa sih qasad, ta'arud, ta'yin? Qasad menyatakan bahwa aku sholat. Ta'yin menyatakan bahwa fardu. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad aku niat sholat. Ta'arud fardu, aku niat sholat fardu. Apa? Ta'yin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Jadi qasad, ta'arud, ta'yin. Cukup 3 ini aja kalau kita orang awam mah. Adapun masalah 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala enggak dibaca juga tidak menjadi salah, tidak menjadi dosa dan tidak membatalkan puasa karena itu bukan rukun. Itu namanya sunnah. Jadi kalau kita umpama paling bebelnya orang ya waktu Allah udah Allah itu sudah aku niat sholat fardu maghrib, nggak usah sebut rakaatnya. Kita tahu kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. Tapi memang indah-indahnya kalau orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kayaknya nggak enak kalau nggak disebutin. Jadi sebutin aja nggak apa-apa. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala dalam salat 5 waktu sehari semalam itu juga nggak apa-apa nggak dibaca imamnya. Tapi enak-enaknya kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah ya dibaca. Sajatun niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala dalam hatinya kalau bisa. Tapi di dalam dalam takbir itu nggak boleh kita panjang-panjang. Paling banyak 7 alif 14 ketukan. Allahu Akbar. 7 kali 2 berapa? 14. Paling lama takbiratul ihram itu 7 alif 14 ketukan. Tapi kalau kita ngapain pakai lama-lama? Udah cukup 2 atau 3 alif. Berarti kalau 2 alif 4 ketukan, kalau 3 alif berarti 6. Allahu Akbar. Bebas. Tangannya bersedekah. Langsung baca biasa sunnah. Habis Allahu Akbar baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu biasa sampai inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Terus sampai selesai. Walaupun itu sunnah, bagusnya dibaca. Baru baca Fatihah. Itu namanya apa? Rukun sholat yang 15 karena ada sebuah tambahan yaitu niat dibarengi takbir. Kalau niat mengucapkan usollinya itu sunnah, enggak dibaca juga enggak apa-apa. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqim itu sunnah. Talaffuz sunnatun. Jadi melafadzkan kalimat usolli dengan lisan itu sunnah. Tapi yang rukunnya adalah niat, dan niat itu adanya di dalam hati. Bagusnya kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah ya dibaca. Karena apa? Karena melafadzkan niat sholat itu akan membantu hati kita. Karena apa? Memaknai kalimat yang kita baca. Nggak bedanya kita ngomong tapi kita tahu kan artinya. Seperti itu. Harus di luar kepala. Gitu. Jangan tuh nek ngaji ya kudu ngantuk. Nek delok bal-balan yang motor mereka kabeh. Kama fi tahrir, seperti keterangannya yang ada di dalam kitab tahrir itu yang ya setiap di pondok-pondok itu pasti ada. Kitab Sittin, kitab Tahrir itu pasti ada. Lalu yang pernah mondok pasti pernah ngaji, pernah baca itu kitab. Gitu. Jadi adanya di dalam kitab
Wal mu'tamadu annahu hayatul niyati, dan yang paling mu'tamad, yang paling kuat bahwasanya tambahan mengucapkan niat disertai dengan takbir itu adalah hay'ah lin niyah, yaitu hay'ah lin niyah bagi niat. Wa minhum, dan sebagian ulama menja'alaha tis'ata, menjadikannya rukun yang 17 itu menjadi tis'ata asyara, yaitu jadi 19, 14, 15, 18, 14, 15. Sekarang ada tambahan 19. Kenapa sih kok jadi 19 rukun salat? Kok bisa jadi tis'ata asyara? Kenapa? Ada sebuah tambahan, bija'lil khusyu'i ruknan, dengan dijadikannya khusyuk itu rukun. Jadi di dalam sholat kita itu ada keterangan dari ulama bahwa dijadikannya khusyuk itu menjadi rukun, maka rukun sholat bisa bertambah menjadi 19. Tapi tetap itu berlaku bagi orang-orang yang kamil, yang sempurna. Kalau kita untuk mengejar ruku, masya Allah, musim bola, Mas Gono sholat isya, bola mulai 8:30, wah sholatnya acak-acak. Wes, yang penting aku sholat iso ndelok bal-balan ya iso. Perkara salat Arab nganggo ruku tumakninah ora urus, sing penting aku iso salat, aku iso ndelok bal-balan. Padahal salatnya rukunya enggak dibawa, sunahnya enggak dibawa, rukunnya enggak dibawa, tumaninahnya enggak dibawa. Saking opo? Saking ora kuwasa atine wis nafsu pengen ndelok bal-balan. Bagaimana kita bisa menjadi khusyuk? Belum Pak Rahmat beli mobil biar boleh kredit, sholat Jumat kesana ke Grogol, Allahu Akbar, mobil gue terlecet. Gimana mau jadi khusyuk? Susah. Rukun sholat yang 9 dijadikan rukun, yaitu khusyuk dijadikan rukun bagi siapa? Tentunya kama Al-Ghazali, seperti keterangan yang ada di dalam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau ngaji Ihya Ulumuddin, di situ ada rukun sholat yang 19, namanya khusyuk. Sedangkan khusyuk, walaupun kita sholatnya 25 orang, itu kehusyuannya beda-beda, karena tingkat khusyuk yang tahu hanya kita dengan Allah. Walaupun maujud sholat menteleng ngeliatin tempat sujud, belum tentu dia mikirin Allah. Siapa tahu dia mikirin pas sholat duha, usolli fardad dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kok sampai jam 12 gak ada yang masuk, benerin beda. Dadi khusyuk. Sing iso khusyuk ya Al-Imamul Ghazali, tingkatane wong kang kasyafa, tingkatane wong kang ngalim, ilmune al-alim al-alama, tingkatane wong kang apa? Waroi tasawuf. Makanya kita kudu belajar tasawuf, tapi kudu bisa juga kita belajar fikih dulu. Kalau fikih belum bisa, jangan coba-coba kita jadi tasawuf. Acak-acakan. Jadi harus seimbang, ngaji fikih sambil zikir, belajar jadi tasawuf. Ngajinya kitab Ihya Ulumuddin, ngajinya kitab kitab Al-Qur, zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kata Imam Ghazali bahwa tingkatan khusyuk itu adalah di dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin yang kitab itu sudah masyhur karangan Al-Imamul Ghazali. Wa minhum, dan sebagian para ulama manja'alaha isyrina, dijadikannya rukun sholat itu ada 20. Ini udah paling banyak. Tadi 19. Kalau menurut Imam Nawawi tidak termasuk dalam Kasyifatus Syajah itu rukun yang 19. Karena apa? Karena bukan tingkatan kita. Ya, jadi tetap ada 17. Itu yang 19 keterangan dari Al-Imamul Ghazali yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebagian ulama juga menerangkan menjadikannya rukun sholat itu menjadi 20. Ini udah paling terakhir, ini 20. Udah banyak banget lah tuh rukun sholat yang 20. Yang 17 juga udah susah ngejalaninya, ditambah lagi ada yang 20. Kenapa sih dijadikan 20? Biziyadati dzatil musalli, dengan adanya tambahan al-musalli, yaitu orang yang sholat. Jadi orang yang sholat ini dijadikan rukun yang ke-20 itu. Tapi tidak masuk di dalam keterangan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi tetap 17. Tapi sebagian ulama menjelaskan rukun sholat ada 20 karena yaitu al-musalli, ada yang sholatnya. Ada yang sholatnya itu. Karena biar bagaimanapun kalau kita sholat tidak mengikuti rukunnya, ya, sedangkan kita melanggar sunnah aja, itu sudah dimakruhkan, dibenci. Apalagi kita yang namanya meninggalkan rukun di situ. Maka di sini ada keterangan bahwa sebagian ulama menjelaskan dijadikannya rukun sholat itu jadi 20 rukun, yaitu karena ada musolli, yaitu ada orang yang sholatnya. Wassawabu, ya, bermula yang paling benar annahu la yu'addu minal arkani, itu tidak bisa dikategorikan menjadi daripada rukunnya sholat. Ya, jadi ini orang al-musalli ini tidak termasuk menjadi rukun fi sholati, di dalam sholat, di annaha, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada di dalamnya itu ada luarnya gitu. Jadi apa namanya, tidak dijadikan rukun, tetap rukunnya itu 17, tidak bisa dikategorikan daripada rukunnya sholat. Li annaha suratun fil khariji, karena di dalam sholat itu ada bentuk luar al-khariji fihi, di dalamnya. Wa ada ba'dhum faqad sarifi minal arkani. Si al-musalli itu tidak termasuk rukun karena ada di dalamnya itu tidak termasuk rukun gitu. Kemudian tambahan-tambahan yang ada di dalam rukun, di dalam sunnah, semuanya itu bisa disebut menjadi
rukun yang 23 rukun gitu. Ada juga yang menyatakan ada 13 rukun. Kenapa? Karena di dalam sholat itu secara dohir nampak tuh orang kalau lagi sholat. Ya. Yumkinuna ta'akula itu bisa dijadikan cara berpikir dan bisa juga dijadikan orang itu secara akal di dalam sholat. Jadi artinya kita ketika sholat itu memang harus betul-betul mengikuti syarat dan rukunnya, dari takbir, niat sampai salam, tahu kalau kita dalam keadaan sholat. Kadang wong sholat aja kok enggak ingat Allah. Jangankan ingat Allah, kadang diri kita juga enggak ingat bahwa kita ini lagi sholat gitu. Yumkinuna ta'akula wa tasawwaru biduni ta'akuli musalli, yang bisa dipikirkannya dan bisa dibentuknya tanpa pemikiran daripada orang yang sholat. Wa faraqatna hussaumi, dan berbeda seperti puasa. Atau asoimir ruknan. Jadi ada juga ulama yang mengatakan rukun puasa itu menjadi rukun sholat, tapi tidak mungkin. Kalau rukun puasa ya tetap jadi rukun puasa, nggak mungkin bisa menjadi rukun sholat. Gitu, nggak bisa jadi rukun sholat. Keterangannya apa? Yang paling muktamad wal muktamad. Wa ala adin hadiz zawaidil arkana. Jadi di sini dijelaskan bahwa rukun sholat ini ada yang sampai 23. Ada juga yang mengatakan 13. Dijadikannya rukun sholat itu salat wa isyrina. Jadi 23 rukun. Ya. Wal mu'tamadu ma fil minhaj, dan yang paling muktamad sesuatu keterangannya dari kitab minhaj wa ghairi, dan daripada kitab minhaj man ja'alaha, yang dijadikannya rukun sholat itu menjadi 13. Kenapa? Bijaklit tumaninati hayata tabi'atar lirukni, dijadikannya tumanina yang 13 itu karena ada hay'ah tabi'ah lirukni dengan bagi rukun. Lalu kemudian samaniyata, ada 8 af'ala yang disebut rukun af'al, yaitu perbuatan. Apa tuh rukun af'al? Wahia an-niyatu, dan yaitu rukun af'al adalah niat yang pertama. Padahal itu rukunnya rukun qauli, tapi itu dibarengi dengan amal perbuatan, masuk di dalam rukun af'al. Wahia an-niyatu, yaitu niat. Wal qiyamu, berdiri. Ada berapa tuh dah? Niat berdiri. War ruku'u udah 3. Wal i'tidal, was sujudu, dan sujud. Wa julusu, dan duduk. Bainas sajataini, di antara 2 sujud. Wa julusu al akhir, dan duduk akhir. Wa tartib, dan tartib jadi 8. Itu rukun af'al, pekerjaan. Takbir, ruku, sujud, itu berarti yang harus kita gerakkan, kita kerjakan, itu namanya af'al.
rukun af'al perbuatan. Berbeda dengan apa? Rukun qauli wa khamsah aqwalan, 5 yang tercatat di sini rukun qauli yaitu ucapan. Jadi takbir itu harus bersuara Allahu Akbar, minimal terdengar sendiri Allahu Akbar. Nggak boleh ngangkat tangan doang tapi nggak diucapkan, karena takbir itu adalah rukunnya rukun qauli. Tuh rukun qauli takbir itu Allahu Akbar. Ya. Terus apa lagi setelah rukun qauli itu takbir? Takbiratul ihram, takbiratul taharrumi yaitu takbiratul ihram. Yang kedua yaitu Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud. Yang keempat membaca sholawat. Yang kelima membaca salam. Jadi 5 ya. Takbiratul ihram tadi sudah dijelaskan, nggak boleh panjang-panjang. Allahu Akbarnya minimal 3 ketukan, 2 ketukan. Ya, karena setelah takbir sudah diharamkan untuk melakukan kegiatan yang seperti biasa sebelum kita lakukan takbir. Lalu kemudian setelah takbiratul ihram itu Fatihah. Fatihahnya ini nenek-nenek. Ya. Juga gonggongnya bapak-bapaknya. Abi bawel ngajak ngaji supaya pinter baca Fatihahnya. Karena kalau baca Fatihahnya acak-acakan, karena Fatihah dalam sholat itu adalah rukun. Kalau kita baca Fatihahnya salah berarti sholatnya salah. Berarti sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Ayat pertama dalam surat Fatihah adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang benar tasdidnya, ada Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Karena di situ hurufnya huruf ha, bukan huruf ha. Ha itu adanya di dada. Kalau ha adanya di tenggorokan, dilak-lakan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat, di dalam bismillah ada tasdid. Berapa ada tasdid? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tasdid bismillah? Ada 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di alhamdulillahi rabbil alamin ada berapa tasdid? Ada 2. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ada berapa? Ada 2. 5 tambah 2 berarti 5 tambah 2 7. Maliki yaumiddin. Ana biro? 1 berarti 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana biro? 3. Loro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti 10. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat berarti ada 1, sudah 11. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1.
siratal ladzina satu ya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad 12 ditambah 2 jadi 14. Nek tasdi dewa ora kagawa maca Fatihah ya wis batalat salate batal. Tasdid yang 14 tertinggal satu saja berarti salatnya belum panjang pendeknya ematnya, belum idghamnya, belum izharnya, belum ikhfa'nya. Ada idgham bi ghunnah, ada idgham bila ghunnah, ada izhar, ada izhar syafawi, ada ikhfa, ada juga ikhfa syafawi. Dalam Fatihah itu kalau satu aja salah berarti sholat kita batalat sholatuhu. Maka nenek sekarang belajarnya pada salah, baca tahiyat juga salah. Jadi yang kudu dibenerin belajar Quran. Enggak usah malu-malu nenek-nenek, enggak usah malu-malu bapak-bapak. Yang penting kita bisa ngaji biar sholat kita baca Fatihahnya diterima sama Allah. Itu Fatihah. Habis Fatihah apa tuh? Yang ketiga tasyahud, yaitu tahiyat. Di dalam tahiyat nenek-nenek bacanya belajarnya begini: at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibat. Padahal di situ harus benar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Ini kadang-kadang kebanyakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut udah cakap. Jadi perlu belajar. Dan yang ngajarin juga harus benar. Yang belajar kan tergantung yang ngajarin. Diajarinya cuma at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Tasdidnya kagak dibawa. Jangan harap itu sholat diterima sama Allah kecuali sambil belajar. Makanya belajarnya yang benar. Kalau belajar benar, sesusah-susahnya pelajaran, pelan-pelan kita pasti namanya juga belajar udah tua. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Ngalir aja udah tua, jangan malas-malas. Kerja juga kita udah sekemampuan kita, nggak mungkin kita bisa nganggul karung. Ngojek juga udah ngap-ngapan. Nenek-nenek mau kerja jadi pembantu juga nggak bisa. Di rumah ya banyakin belajar daripada banyakin ngomongin orang. Belajar yang benar, baca Quran. Kalau udah bisa baca Qurannya mah jangankan Fatihah, Yasin, Tabarok, dan surat-surat yang lainnya, termasuk baca tasyahud juga paham. Karena apa? Karena paham tajwidnya, paham makharijal hurufnya, paham panjang pendeknya, paham ikhfa'nya, paham idharnya, paham idghamnya, paham hingga Fatihah lancar pasti itu udah bisa ngaji. Dan kesananya baca tahiyat juga pasehah hingga sholatnya bisa diterima sama Allah karena baca at-tahiyatulnya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Asyhadu alla, jangan ini membayangkan asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla, itu namanya idgham bila gullah.
Ya, ada hukum nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang namanya lam, itu namanya idgham bila ghun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini mah Muhammadan Rasulullah. Padahal itu jadi hukum tajwidnya adalah asyam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholawat juga sama, tasdidnya harus tartil. Waktu baca sholat, Allahumma salli ala tasdidnya di bawah. Setelah sholawat yang terakhir salam. Di dalam salam juga ada tasdid. Assalamualaikum, namanya asyam. Jangan waktu salam akhir, rukun akhir itu, tahiyat akhir, sholawat salam ingkang dihin, bacanya cuman assalamualaikum warahmatullah. Batal sholat. Mau sendiri, mau makmum berjamaah, batal sholatnya. Apalagi imam. Nah, imam kadang-kadang gak terdengar assalamualaikumnya, kadang terdengarnya assalamualaikum warahmatullah. Enggak kedengeran sama makmum, batal. Karena apa? Makmum itu enggak bodoh semua, ada yang bisa menilai hingga merusak kekhusyuan makmum dalam sholat. Kalau imam sembarangan, baca tahiyatnya, baca sholawatnya, baca fatihahnya, termasuk baca salam pun harus tartil. Terdengar alifnya assalam, alif assalamualaikum, namanya asyamsiyah dalam ilmu tajwid. Assalamualaikum ini rukun, berlaku bagi sholat jadi imam, sholat sendiri dan sholat berjamaah. Kuncinya, kesimpulannya bahwa sholat itu penuh dengan kaifiyah, penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan ilmu ruku, fardu, wajib dan sunnahnya. Maka patut selayaknya bagi orang yang menyayangi tentang amal perbuatan atau ibadah sholatnya, maka perbaiki sholatnya di setiap ruku, rukun dan sunnahnya. Terutama kalau kita memang merasa diri kita belum mampu membaca Al-Quran, karena di dalam sholat suratul Fatihah adalah merupakan rukun, yang manakala ketika kita salah membaca Fatihah maka batallah sholat kita. Kalau kita merasa belum bacus, belum bisa baca Quran, wajib kita belajar minimal Fatihahnya kita ulang-ulang, belajar sama guru biar Fatihahnya kita fasihah. Kalau sudah Fatihahnya, insya Allah baca syahadatnya, tasyahudnya, sholawat dan salamnya pun akan turut serta menjadi fasihah. Maka sholat kita diterima oleh Allah. Belajar kita sama orang yang bisa ngajarin. Jangan kadang belajar yang ngajarin sekarang PDW. Udah diajarin suratnya itu lagi diulang-ulang. Ya boleh kalau belum bisa, tapi toh minimal udah berulang-ulang ya bisa ada perubahan. Udah berulang-ulang nggak bisa, berarti metode cara belajarnya yang salah. Maka kita wajib belajar.
Pada intinya, kesimpulan malam hari ini, kita harus belajar dan belajar, karena segala sesuatunya harus dengan cari duit dengan pakai motor pakai ngaji juga lebih pakai ilmu. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini mendapat ridha dari Allah dan kita melaksanakan, mengamalkan hingga manfaat untuk diri kita dan keluarga, juga orang lain dapat mengikuti apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita Safina saja ini mengiringi kita sampai kita ajal menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim